Kemerdekaan Indonesia, penghargaan Ahmad Bakri yang ke-17 diadakan. Tentu saja acara ini untuk memberikan apresiasi kepada generasi muda yang sudah berprestasi untuk negeri ini. Langsung aja yuk kita lihat acaranya. Kontribusi dari bapak-bapak ibu sekalian yang pada kali ini menerima penghargaan Ahmad Bakri, saya sangat menghargai. It's a contribution untuk Indonesia. Luar biasa. Dan buat saya ke depan sama-sama kita cari orang-orang yang berpikir Indonesia ke depan dan tidak mendapatkan tanda jasa dari pemerintah. Saya kira mudah-mudahan lah makin lama makin banyak orang-orang yang makin pandai, makin berpikir untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan Ahmad Bakri kembali digelar pada 14 Agustus 2019 di XX1 Ballroom Jakarta Theater. Acara ini digelar juga dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, sekaligus memperingati 77 tahun kelompok usaha Bakri. 16 Agustus ada pidato kebangsaan, 17 Agustus ada perayaan Ahmad Bakri, penghargaan kepada Untuk yang belum tahu, penghargaan Ahmad Bakri sudah berjalan selama 17 tahun loh, dan merupakan tradisi penganugerahan kepada tokoh inspirasional yang berjasa bagi kehidupan bangsa. Tahun 17 ini saya cukup bangga dengan kita selalu mengadakan ini, tapi terus berharap agar ini selalu dapat kita lakukan dari tahun ke tahun. Niatnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan suatu penghargaan kepada anak-anak bangsa yang sudah berbakti kepada bangsa kita. Tentu kalau misalkan kita dengar secara, kita mungkin belum pernah mendengar siapa-siapa mereka secara detail, ya. Tetapi setelah saya membaca siapa mereka itu saya sangat kagum, dan itu telah diberikan oleh penghargaan ini dan penjurian itu dari teman-teman dari Freedom Institute. Ya, setelah melalui proses penjurian lama, ya, mereka menentukan ada 4 orang pemenang tersebut, dan saya cukup bangga dan mengucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan Ahmad Bakri 17 ini. Untuk tahun ini, penghargaan Ahmad Bakri 2019 menghadirkan 4 tokoh penerima penghargaan yang berkecimpung dalam bidang jurnalisme, sastra populer, kedokteran, dan sains. Dan para penerima penghargaan Ahmad Bakri 2019 yaitu Jacob Utama yang merupakan pendiri grup Kompas Gramedia. Kecerdikan visionernya membangun jurnalisme kepiting yang memungkinkan Kompas bertahan sebagai bagian dari pilar demokrasi yang keempat di tengah iklim politik yang otoriter, sekaligus kelompok usaha yang dinamis di tengah situasi ekonomi yang tak menentu. Penghargaan Bakri Award merupakan salah satu bentuk apresiasi atas prestasi di berbagai bidang yang dilakukan kalangan intelektual bagi peningkatan mutu kehidupan manusia. Lalu penulis novel Asyadi Siregar. Lewat trilogi Cintaku di Kampus Biru, Bapak Asyadi berhasil membuka babak baru penulisan novel populer di negeri ini. Semuanya dituturkan Bapak Asyadi dengan bahasa yang segar, lugas, dengan pandangan terpelajar. Jika saya menulis novel, itu dengan asumsi bahwa saya ingin agar latar fakta-fakta atau realitas yang ada di novel itu bisa mempengaruhi orang. Karena titik tolak saya sebenarnya kan jurnalisme awalnya, tapi kemudian beralih ke penulisan fiksi. Kan antara fiksi dengan jurnalisme itu berbeda banget. Nah, dalam fiksi ini saya sebenarnya ingin menulis kembali realitas, sehingga lewat realitas ini kemudian orang mengapresiasi kehidupan.
Dedikasinya memperbaiki kualitas anak Indonesia secara holistik dan integratif antara lain mengilhami pengembangan perangkat inovatif dan tepat guna deteksi dini tumbuh kembang. Melalui penemuannya ini mampu mempersempit kesenjangan antara anak desa dan kota. Kalau mengingat pekerjaan saya memang dokter anak, tapi hobi saya adalah kerja di lapangan. Dan saya sangat tertarik pada apa sih yang terjadi pada anak-anak yang lahir di desa. Mereka bisa baca, tapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Jadi untuk mendekati mereka, kita mesti membuat alat-alat dengan menggunakan appropriate teknologi yang mudah yang acceptable, yang applicable, dan efektif. Dan yang terakhir, Anawati dari bidang sains. Rela meninggalkan gemerlap karir dan gemerincing mata uang euro karena melihat kualitas minum perdesaan di Sumbawa terkontaminasi logam berat. Singkat cerita, penemuannya membantu keberlangsungan masyarakat di Sumbawa. Akses terhadap air bersih yang kurang, dan kalaupun ada jumlahnya sedikit, dan itu pun beresiko tercemar oleh logam-logam berat akibat dari limbah pertambangan. Nah, di situ saya tergerak untuk melakukan penelitian untuk mengaplikasikan ilmu saya, yaitu membuat membran untuk penyaring air sehingga dapat menyaring air yang mengandung logam-logam berat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Melalui penghargaan Ahmad Bakri ini tentu saja memberi pesan kepada para generasi muda Indonesia bahwa pengabdian pada dunia ilmu, teknologi, kesusastraan, kedokteran, dan pemikiran sosial adalah kunci kemajuan bangsa ini. Ya, itu dia acaranya. Sampai jumpa di penghargaan Ahmad Bakri tahun depan. Dadah!